Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Umdatul Fiqh yang disyarah oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin, masih dalam bab al-ghasab, yaitu menguasai harta orang lain dengan tanpa yang hak. Lalu harta itu memiliki pertambahan. Ya. Sebelumnya ada pertambahan pada hewan, pada barang, dan seterusnya. Sekarang pertambahan pada tanah. Karena ditanamin oleh si yang menguasai. Ya, ini bagaimana perlakuannya. Ada orang menguasai tanah orang lain, tanah kosong, lalu dia tanamin sayur, ya, dia tanamin umpamanya palawija, ya. Bagaimana perlakuannya ketika yang punya tanah mengetahuinya dan ingin mengambil kembali tanahnya. Apa yang harus dilakukan kedua pihak dalam tinjauan ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama Islam yang berdalil kepada dalil-dalil yang ada dalam syariat. Tafadhal Ustaz, wa in zara'aha. نعم بسم الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. Dan apabila orang yang merampas menanam lahan atau menanam di lahan tanaman, dan waqad al-ghasib az-zar'a, kemudian yang menguasai lahan tersebut atau merampasnya mengambil tanaman, raddaha wa ajrataha, wajib mengembalikannya dan juga memberikan kompensasi daripada pengelolaan lahannya. Ai idza ghasaba rajulun arda wa zar'aha wa hasada hadha az-zar'a, yaitu apabila seseorang menguasai lahan seseorang berupa lahan, lalu kemudian dia menanaminya dan memanen daripada hasil tanamannya, wajaba alaihi an yarudda hadhihi al-ard wa ujrataha lima sabaqa dzikruhu fil mas'alatil madhiyah. Maka wajib dia mengembalikan lahan tersebut dan juga kompensasi daripada pengelolaan lahannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam permasalahan sebelumnya. Amma zar'u fayakunu lil qasib li'annahu nama malihi. Adapun tanaman atau hasil tanamannya, maka itu menjadi milik al-ghasib yang merampas atau menguasai lahan dengan tanpa hak karena dia telah menanam dengan hartanya. Nah, Ya, subhanallah. Dia merampas, tapi dalam syariat tidak boleh juga dizalimi. Nah, itu kaidah dalam syariat, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membuat mudarat di awal dan sebagai pembalasan. Dia menguasai tanah orang lain tanpa hak, tanpa izin atau tanpa disewa atau pokoknya tanpa hak. Dia tanami dengan palawija. Kemudian dia panen. Setelah panen, lalu yang punya lahan tersebut ingin menguasai kembali lahannya. Ya, wajib tanah dikembalikan. Ya, dan bayar sewa selama dipakainya. Mungkin setahun, 2 tahun, sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Ya, ini kalau udah panen. Kemudian hasil yang sudah dipanen milik siapa? Ya milik si ghasib. Milik pihak yang menguasai tanpa hak tadi. Walaupun dia zalim, tidak dizalimi juga haknya dia. Ya. Jadi bagaimana kalau si pemilik lahan sedang ada di atasnya palawija? Apa yang bisa dilakukan kedua pihak? Taqra. wa in adraka az-zar'a qabla hasadihi khayyara baina dhalika wa baina akhdhi az-zar'i bi qimatihi. Dan apabila didapatkan tanaman sebelum dipanen, maka bagi pemilik lahan memiliki hak khiyar, yaitu di antara mengambil lahan
atau mengambil tanaman dan nilainya. Ai idza istata'a malikul ardi istirja'aha min al-ghasib wa kana al-ghasibu qad zar'a hadhihi al-ard wa lam yahsud hadha az-zar'a Ba'du. ba'du fa innal malika yakhayyiru baina an yatruka az-zar'a hatta yahsudahu al-ghasib ala an yadfa'a lahu al-ghasib ujrat az-zira'ah al-ard wa baina an ya'khudha az-zar'a wa yadfa'a qimatahu lil-ghasib. Lima ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man zar'a ardan bighairi izni ahliha falahu nafaqatahu. Itu apabila apabila malik al-ard, yaitu pengelola pemilik lahan, memiliki kemampuan untuk menarik kembali lahan yang dikuasai oleh orang yang merampas, dan orang yang merampas atau menguasai lahan telah menanam di atas lahan tersebut dan belum dipanen, maka bagi pemilik lahan memiliki hak khiyar untuk meninggalkan atau membiarkan tanaman tersebut sampai dipanen oleh si perampas. Kemudian dia meminta atau menarik ganti daripada kompensasi pengelolaan lahannya, atau dia mengambil tanaman tersebut dan kemudian memberikan kepada ghasib nilai daripada ganti daripada tanaman tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, siapa yang menanam di lahan dengan tanpa izin pemiliknya, maka wajib mengganti. Wa li'anna hadza az-zar' min mal ghasib, karena tanaman ini ditanam dari harta orang yang merampas. Fa in aradahu malik al-ard akhadahu biqimatihi. Maka apabila pemilik lahan ingin menguasai atau mengambil tanah dan mengambil tanahnya dan tanamannya, maka dia wajib mengganti dari biaya kompensasi tanaman. Nah. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن مالك الأرض إجبار الغاصب على قلع زرعه. Dan pendapat jumhur ulama atau ahli ilmu bahwa adalah hak bagi pemilik lahan, pemilik tanah untuk memaksa bagi ghasib, yaitu perampas, untuk mencabut tanaman-tanamannya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, laisa li ardi zalimin haq, tidak ada hak bagi li ardi zalim haq, sesungguhnya tidak ada hak bagi orang yang berbuat zalim, wa hadha huwal aqrab, dan inilah yang lebih tepat. Ya. Bila si pemilik lahan dia datang ke lahannya, dilihatnya di atasnya sedang ada terong, sedang berbuah, atau kacang panjang, kacang hijau, dan macam-macam tanaman palawija, belum dipanen. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh pemilik lahan? Dia punya beberapa opsi. Pertama, khiyra baina dzalika. Ya, dia mengatakan, ya, dia tunggu sampai panen, lalu dia meminta upah sewa lahan. Ya, satu. Kemudian, atau pilihan kedua, dia biarkan sampai panen, lalu si ghasib yang manennya kata dia, kau panen dulu lah, nanti bayar sewa tanah. Ya, kamu menggunakannya berapa? 6 bulan. Sewa tanah setahun sekian, namanya 20 juta, bayar 10 juta. Hasil milik kamu. Ya. Dengan ada dua dalil dari pendapat dalam madhab Hambali ini. Sama hadis Nabi, man zara'a ardan bighairi idzni ahliha falahu nafaqatuhu. Siapa yang menanam tanaman di atas tanah tanpa izin pemilik tanahnya, makanya dia mengeluarkan biaya dari lahan tersebut, yaitu bayar sewanya. Kemudian juga dengan alasan ini tanaman milik ghasib, ya, maka kalau yang mengambil adalah pemilik lahan, dia bayar nilainya. Ya, tadi dia bayar sewa, atau kata ghasib, ya udah, ini jadi milik saya bayar
saya bayar nilai, dinilai oleh pihak ketiga berapa nilai palawija yang ada di atasnya, dia bayar kepada si ghasib. Namun pendapat mayoritas para ulama tidak. Menurut pendapat para ulama, pemilik lahan tidak ada pilihan kecuali dia memerintahkan kepada ghasib, cabut, saya mau menggunakannya, ya. Dan ini kata menurut Syekh Abdullah bin Jibrin, ini pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan sabda Nabi, laisa li'irkin zalimin haqqun. Keringat orang zalim itu tidak ada nilainya. Ya, lanjut. وإن غصب جارية فوطعها أو ولدها وأولادها. أولادها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومحر مثلها. Apabila seseorang merampas budak wanita dan digaulinya, lalu kemudian melahirkan anak, maka wajib baginya untuk mendapatkan had atau hukuman, dan dia mengembalikannya dan juga anaknya, dan memberikan mahar yang semisal. Ya, ini kalau tadi dirampasnya barang, sekarang dirampasnya adalah budak perempuan. Konsekuensinya panjang. Pertama, bila wanita itu, budak perempuan itu melahirkan anak, pertama yang merampas dan menggauli tadi diberikan had. Ya. Kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah, tentu dilempar dengan batu, dirajam sampai meninggal. Ya. Selain ini, hukum dengan Allah. Adapun dengan manusia, ya, kalau dia masih hidup, dia kembalikan perempuan tadi setelah dihad tadi. Ya. Dan anaknya pun dikembalikan menjadi milik si tuan yang dirampas. Kemudian dia wajib membayar mahar. Untuk siapa maharnya? Untuk tuannya. فيقام عليه حد الزنا لأنه جامع هذه الأمة المملوكة وهي لا تحل له. Maka ditegakkan padanya had zina karena dia telah menggaulinya, yaitu budak wanita dan yang tidak halal baginya. Wa yajibu alaihi an yaruddal amata limalikiha. Wajib bagi dia mengembalikan budak wanita itu kepada pemiliknya. Li'annahu akhadhaha bi ghairi haqqin. Karena dia telah mengambilnya dengan tanpa hak. Wa yajibu alaihi an yarudda hadzal walad li sayyidil amah. Dan wajib juga dia mengembalikan anak yang dilahirkannya kepada pemilik budak tersebut. Li'annaha waladal amah yattabi ummahu. Karena anak daripada budak mengikuti hukum ibunya. Fayakunu mulkan li sayyidiha. Maka anak tersebut menjadi milik tuannya. Li'annahu min nama'i amatihi. Karena adalah merupakan hasil daripada ibunya, budak wanita tersebut. Waliyakunu mulkan lil wati. Dan bukan menjadi pemilik yang menggaulinya. Lianna wata'ahu zina wa yajibu alaihi aidan mahra hadil jariyah. Liannahu wata'aha. Karena dia telah menggauli dengan berzina, dan wajib baginya untuk memberikan kepada jariyah tersebut mahar karena dia telah menggauli dengan tanpa hak. Ya, itu penjelasan dari Syekh seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Wajib ala hadzal ghasib li sayyidil amati aidha. Dan wajib bagi orang yang merampas, menguasai budak wanita kepada tuannya, yaitu arsy naqsiha, yaitu memberikan ganti rugi, in naqasat qimatiha li'annahu mutasabbib fi hadzal naqas, atas berkurangnya nilai daripada budak wanita tersebut karena dia telah menyebabkan itu berkurangnya nilai daripada budak wanita itu. ويجب على هذا الغاصب ليس الأمة كذلك أجرة مثلها لأنه استعمل ملك الغير بغير إذنه وحال بينه وبين الاستفادة من ملكه طول مكثها عنده فوجب عليه أجرتها ضد استعماله لها. Dan wajib bagi ghassib untuk memberikan kepada tuannya, yaitu kompensasi daripada nilai qimah budak tersebut karena dia telah menggunakan sesuatu yang bukan miliknya dengan tanpa izin, dan terhalang pemiliknya untuk memanfaatkan barang sesuatu yang dimilikinya selama barang tersebut atau budak itu ada bersama si perampas.
maka wajib bagi dia untuk memberikan nilai ganti rugi selama budak itu ada pada dirinya. Ya, 6 tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang yang menguasai budak perempuan orang lain. Ya, bila dikuasainya dan digaulinya dan lahir anak, pertama dia dihad, tegakkan hukum had zina. Kemudian dia wajib mengembalikan budak tersebut dan anak dari budak tersebut. Kemudian bayar mahar. Kemudian tentu karena dia digauli berkurang nilainya. Andai sebelumnya harganya umpamanya 1 miliar, dengan digauli menjadi 700 juta, dia bayar 300 juta. Yang keenam, ya, upah selama budak ada di tangannya. Umpamanya upah budak itu umpamanya kerja di rumahnya per hari umpamanya 200.000. Berapa lama dia kuasai? Ya, dia kuasai 2 bulan kali 200.000 dan seterusnya. Ya, lanjut. وإن باعها فوضعها المشتري وهو لا يعلم أنها مغصوبة فعليه محرها لأنه وضعها بغير نكاح ولا ملك يمين. Dan apabila si perampas ini menjual menjual budak wanita tersebut, lalu kemudian dibeli dan digauli oleh pembeli, dan dia tidak mengetahui bahwa budak itu adalah merupakan rampasan, fa'alaihi mahraha, maka wajib baginya untuk memberikan maharnya karena dia telah menggaulinya dengan tanpa nikah dan milk yamin. Wajib أيضا على هذا المشتري الذي وطأ الجارية, dan wajib juga bagi pembeli yang telah menggauli budak wanita ini qimat waladaha in auladaha, yaitu nilai daripada anaknya apabila dia melahirkan. Annaha in hamalat min hadha al-mushtari wa waladat ibnan aw bintan fahuwa ibnu li hadha al-mushtari li'annahu jama'aha wa huwa yadhunnu annaha mamluka lahu, lakin yajibu alaihi an yu'tiya malikul amma قيمة هذا الولد لأنه نمى أمته. ويجب على المشتري كذلك أجرة مثلها لأنهم استعمل ملك للغير بغير إذن. Dan wajib atas pembeli yang telah menggauli budak wanita itu untuk memberikan kompensasi daripada nilai anaknya apabila lahir. Bahwa dan ay annaha in hamalat, yaitu apabila budak wanita itu melahirkan dari pembeli dan melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan, maka itu menjadi milik anak laki-laki dari mushtari, pembeli ini, karena dia telah menggaulinya dan dia telah mengira atau menduga bahwa budak wanita itu merdeka. Akan tapi wajib baginya untuk memberikan kepada tuannya, yaitu pemilik budak wanita itu, nilai kompensasi daripada anak, karena itu adalah merupakan anak dari budaknya. Dan wajib bagi mushtari demikian juga untuk memberikan nilai ganti rugi yang semisalnya karena dia telah menggunakan milik orang lain dengan tanpa izinnya. Wa yarji'ul mushtari bidzalika kullu al-ghasib, dan mushtari mengembalikan semua itu semuanya kepada ghasib, perampas. Li'annahu amsaka hadhihi al-jariyah wa ta'aha ala annaha milkun lahu bisyra', karena dia telah menahan atau menguasai jariyah, budak wanita itu, dan menggaulinya dengan annaha milkun, bahwa dia telah memilikinya dengan jual beli. Wala anna auladahu minha yusallimunahu bil qimah, dan dia telah mengambil atau menguasai anak tersebut, mengembalikannya dengan tanpa nilai. Falamma tabayyana anna al-ghasib gharrahu bidzalika kullihi lazimahu an yughrama lahu kullu ma dafa'ahu li sayyidil amma kama law zawwajahu amatan ala annaha hurrah. Maka apabila telah jelas baginya bahwa dia telah ditipu oleh ghasib, maka wajib baginya kadzalika kulluhu, mengganti kerugian apa yang telah diberikan kepada tuannya, sebagaimana apabila dia telah menikahi budak wanita itu dalam keadaan dia merdeka. Ya. Sekarang si ghasib ngambil lalu dia jual budak wanita, dan digauli oleh pembeli karena milik dia, halal dia gauli dan lahir anak. Pertama had tidak ada, jadi
dengan dicambuk 100 kali kalau menikah, dan rajam kalau kalau dia menikah rajam atau cambuk 100 kali kalau dia belum menikah, itu tidak ada. Karena syubhat. Syubhatnya dia beli, dia tidak tahu. Kecuali kalau tahu dia itu dia merampas, ya, dan dia beli dari umpamanya pihak yang suka penadah rampasan, tahu ini rampasan, tentu dia didirikan had. Ini tidak tahu, dia mengira milik si penjual, si ghasib. Ya, maka dari 6 tadi 5 cuman yang menjadi tanggungannya, itu bayar upah, kemudian mahar, kemudian anak miliknya dan dikembalikan, budak perempuan tadi, ya, itu semua dilakukan, tapi had tidak ada. Ya, sama dengan nikah syubhat, tidak ada had. Ya, dan itu semua dia kembalikan kepada si penjual tadi yang merampas. Semua biaya kerugian dia tadi ditanggung oleh si ghasib. Masalahnya kalau dia tidak mau, tidak ada kata-kata tidak mau. Itulah fungsi negara dengan pengadilannya, dengan mahkamahnya, menegakkan keadilan. Maksa. Ya, dipaksa dia, hendak dia di penjara. Taib. Selesai bab al-ghasab. InsyaAllah pada tahun 2025 kita lanjutkan syuf'ah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian ikhwah, akhwat dan pemerhati roja, telah tuntas bab ghasib ya selama kurang lebih beberapa pertemuan, dan kita berikan kesempatan untuk soal jawab bagi pemerhati roja yang ingin memperdalam pembahasan. Kami angkat dari pesan chat WhatsApp ya, sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Terkait dengan lahan yang ada di pinggir-pinggir sungai, di pinggir jalan kereta api, Ustaz. Bagaimana hukumnya menanam sayuran-sayuran di pinggir-pinggir jalan tersebut dengan memanfaatkan lahan? Memang itu bukan lahan kita dan juga tidak ada larangan, Ustaz. Apakah halal hasilnya dan panennya? Jazakallah khair. Wallahu alam, dahulu setahu saya di tahun sebelum 2000 itu di pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan ketentuan bahwa lahan tidur boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi saya lupa teknisnya seperti apa izin ke desa atau kelurahan atau RT RW, saya lupa. Bila ada peraturan dari pemerintah daerah, itu silahkan karena dia milik pemerintah. Bila tidak ada, lalu Anda tanam, yang hasil milik Anda, tapi ini kan tentu ada upahnya, upah tanah Anda berikanlah ke negara. Ya, di setiap bank itu ada rekening pendapatan negara non pajak, bisa dimasukin ke rekening itu. Anda nilai berapa biasanya sewa lahan dan hasilnya berapa tadi. Hasil umpamanya sekali panen 5 juta. Ya. Karena kalau di daerah kota besar sayur harganya tinggi, ada 10 juta. Ya, nilai umpamanya 10% atau sepertiga pemilik lahan biasanya dalam kerjasama lahan, sepertiga masukin ke rekening negara tadi. Kalau umpamanya repot, dia tidak ada rekening itu di daerah Anda, tinggal Anda perbaiki jalan-jalan yang ada di kampung tersebut. Ya, ada jalan rusak, ada jembatan rusak, biayakan ke situ. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan bagi yang bertanya. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz, Anda seorang penjual tahu, tempatnya produsen tahu. Bagaimana hukumnya mengurangi ukuran tahu tanpa memberitahukan kepada para pembeli?
dengan harga yang tidak berubah. Alasan dikurangi ukuran karena naiknya biaya produksi. Dan para pembeli akan komplain jika harga dinaikkan dengan alasan mereka harga di pabrik besar tidak naik. Sedangkan ana pabrik yang baru merintis. Jazakallah khair atas Wallahu penjelasan. alam, itu kembali kepada aturan perdagangan di negara kita. Wajib mencantumkan gramasi atau tidak. Ya, biasanya yang cantumkan komposisi, manfaat kegunaan, ya gramasi. Kalau wajib, Anda wajib tuliskan gramasi di situ. Ya, kalau sebelumnya per bungkus umpamanya gramasinya 200 gram, sekarang Anda kurangi tinggal 170 gram, 75 gram. Wajib Anda tuliskan. Kalau tidak ada aturan, nggak ada masalah. Kalau tidak diaturkan oleh Kementerian Perdagangan atau pihak yang berwenang dalam hal ini, ya Anda jual. Kalau dia bilang ini berapa gram, sampaikan gramnya sekian. Nah, demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami akan kembali dari Bapak Agus di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ada seorang ayah memiliki 4 orang anak, kemudian ayah tersebut menghibahkan 1 unit rumah kepada anak tertuanya karena beliau sudah menikah. Apakah hibah seperti ini sah, Ustaz? Jazakallahu khair. Sah, tapi si ayahnya berdosa. Kalau dia masih hidup, dia cabutlah hibahnya tadi. Ya, kecuali dia punya rumah 4 sama nilai 4-4-nya. Setiap anak dibagi 1. Adapun punya 1 rumah dibagi anak tertua, nanti anak sisanya. Iya, kalau dia masih hidup dan punya harta. Kalau dia wafat atau hidup tidak mampu lagi bikin rumah yang sama, tentu dia menjadi ayah yang zalim. Ya. Dan Rasulullah mengingatkan kepada orang tua, kepada ayah yang zalim tersebut, bahwa itu punya konsekuensi. Di antara konsekuensinya, Anda yang mengajarkan anak Anda durhaka kepada Anda. Itu dosanya besar itu. Seorang orang tua mengajarkan anak untuk kebaikan, ini dengan perlakuan ini dia mengajarkan anak yang tidak dapat durhaka kepada dia. Ya. Maka statusnya kalau memang Anda hanya punya 1 hak pakai saja. Bahkan ayah hanya punya 1 sekarang, itu kamu yang sudah menikah pakai. Kalau kamu ada kemampuan, ayah terapkan sewa. Sehingga dengan uang sewa tadi bagikan ke saudara-saudaranya yang lain, walau mereka belum menikah. Ya. Tapi kalau kemampuannya baru membangun rumah tangga, belum mampu sewa, ya pakai saja. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Demikian Pak yang bertanya, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan dan bisa disampaikan kepada keluarganya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ada rumah Quran online yang mengiklankan biaya pendaftaran 0 rupiah. Demikian juga via WA tertulis pendaftaran 0 rupiah. Namun ketika calon santri mengisi form pendaftaran, di Google Form di situ tertulis ada biaya pendaftaran Rp50.000. Ketika ditanyakan ke admin, alasannya Rp0 itu brosur yang lama. Bolehkah beriklan seperti ini, Ustaz? Ya bolehlah dia bilang brosur yang lama. Ya Anda salah baca brosur. Ya tinggal mau dilanjutkan atau tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Dan mereka mengambil fee untuk hal tersebut, tidak ada masalah. Ya. Kalau Anda ingin yang gratis, mungkin ada yang banyak lain yang gratis. Tapi mereka mungkin tidak bisa memberikan gratis karena biaya operasionalnya tentu butuh sistem, kemudian butuh orang-orang yang bekerja di situ. Mungkin dulu ada donatur, kan donaturnya ekonomi juga sedang terganggu, dia nggak bisa melanjutkan, sehingga mereka harus menerapkan berbayar. Tidak ada masalah. Halal dalam syariat Islam. Nah, alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian yang disampaikan dan jawabannya bermanfaat. Mudah-mudahan ada faedah tambahan. Semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari Bapak Amin.
mohon maaf, dari Bapak Adi, dari Kemayoran. Saya seorang penjual payung, apakah boleh menjual jika saya tahu pembelinya adalah pegawai bank konvensional yang akan digunakan payung tersebut sebagai alat promosi, Ustaz? Jazakallah khair. Kalau akan ada alat promosi, Anda menjualnya boleh. Tapi kalau dia minta sekalian diberikan stempel atau Logo. tulisan promo dari lembaga dia, itu yang haram Anda lakukan. Wabillahi taufiq. Demikian Bapak Adi, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau gadai tanah? Karena di kampung banyak sekali kasus-kasus terkait dengan gadai tanah. Bagaimanakah hukumnya agar tidak terjerumus ke dalam praktek gadai riba, Ustaz? Mohon nasihatnya dan skemanya, Ustaz. Jazakallah khair. Kalau tidak ingin jatuh ke gadai riba, jangan gadai. Karena biasanya orang yang punya dana tidak mau gratisan dia. Bikin sewa akadnya. Ya. Anda butuh umpamanya uang 10 juta. Lahan Anda itu disewakan setahun umpamanya 2 juta. Ya. Berarti untuk dapat itu Anda menyewakan 5 juta. Anda katakan kepada yang punya uang, saya sewakan dengan bayar di depan 10 juta dengan lama waktu 7 tahun. Dapat dia untung 40%. Tidak ada masalah. Ya, itu konsepnya yang benar disewakan. Berakhir 7 tahun, Anda tidak ada kewajiban mengembalikan uang karena milik Anda sewa dan tanah Anda terima kembali atau lahan Anda terima kembali. Hasil sepenuhnya milik. Ya iyalah, dia kan nyewa. Nyewakan saya. Itu skemanya saya paling. Iya. Baik. Demikian Bapak, ya semoga menjadi pencerahan dan ini solusi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan pemilik toko yang dititipi barang dagangan dengan sistem bayar yang laku? Ketika barang sudah laku, si pemilik barang datang menagih. Tapi yang dititipi mengulur waktu bayar karena uang hasil jualan dibelanjakan untuk beli barang lain yang dia jual. Bagaimanakah Ustaz? Apakah yang dititipi termasuk zalim? Dan bagaimana status keuntungan yang diperoleh dari modal uang yang milik orang yang dititipi barang? Apakah halal? Ya, kalau sifatnya konsinyasi, ya kewajiban dari yang menerima titipan, ya itu amanah. Amanah uang nggak boleh dipakai. Kecuali dia mengatakan, Pak, uangnya boleh saya pakai, saya pinjam, boleh, kata dia. Nah, itu ada dalam zimmah tanggungan Anda. Tapi secara umum uangnya amanah, haram Anda gunakan. Bila ada pertambahan seperti tadi, walaysa li'irki zalimin haqqun, itu milik pemilik uang. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian Bapak Ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan waris Ustaz, orang tua Bapak meninggal pada tahun 2024, hanya meninggalkan ahli waris 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Tidak ada ahli waris lain, baik istri maupun orang tua yang wafat. Harta waris berupa sebuah rumah yang masih dipergunakan untuk usaha oleh salah satu ahli waris. Berdasarkan kesepakatan bersama, rumah tersebut tidak boleh dijual atau dibagi sampai tahun 2027. Apakah kesepakatan seperti ini diperbolehkan? Itu menjadi milik 6 bagian. Laki-laki 1, 2/6, perempuan 4, masing-masing memiliki 1/6, 1/6, 1/6. Ya, kalau para pemilik setuju untuk tidak menjual, terserah mereka. Ya, kan kepemilikan yang sama. Bila salah satu menggunakan, tentu dia harusnya membayar sewa kepada yang lain. Ya, atau bila disewakan, hasil sewanya dibagi dengan komposisi 2/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Seperti itu. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya.
Ada sejumlah pertanyaan berkaitan dengan arisan. Ustaz, bagaimanakah hukum arisan jika di sana ada juga makanan dan hidangan yang disajikan kepada setiap peserta arisan dengan mengambil uang tersendiri itu urunan untuk uang makannya, berbeda dari uang pokok arisan. Bagaimana hukumnya dan hukum makanannya tersebut? Jazakallah khair. Tidak apa-apa kalau biaya makan bersamanya tidak dibebankan kepada yang menerima. Ya, ini boleh. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bogor, ada yang menitipkan tanah sudah lebih 20 tahun. Dan orangnya setelah menitipkan tanah tidak ada kabar beritanya dan tidak kembali. Apakah tanah tersebut boleh dijadikan hak milik untuk dibangun rumah, Ustaz? Tidak pernah ada titipan berubah menjadi hak milik. Ya, titipan adalah amanah, yaitu meminta dijaga untuk dipelihara, bukan untuk dimiliki. Walau beribu tahun. Ya. Cukup jelas insyaAllah. Demikian akhi, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana cara memberikan hibah kepada anak supaya bisa adil? Apakah mengikuti pembagian warisan atau kita memberikan anak yang susah perekonomiannya dengan lebih banyak, dan yang sudah bagus perekonomiannya kita berikan sedikit? Dari Bapak Anwar di Sulawesi Tenggara. Kalau hibah harus sama. Kalau nafkah sesuai dengan kebutuhan. Anak sebesar apapun, kalau orang tua memiliki kemampuan, namun anak berkekurangan, orang tua wajib nafkahinya. Ya, walaupun anak sudah punya istri, sudah punya anak juga. Ya, kekurangannya tadi, kekurangan kebutuhan pokok, itu wajib dinafkahi orang tua. Tapi bila hibah bukan nafkah, anak-anak alhamdulillah ya ada yang berkelebihan, ada yang pas-pasan, tapi yang berkekurangan tidak ada. Ya, lalu ingin memberikan sesuatu hibah, ini harus adil kepada semuanya, harus dapat. Boleh 2:1 laki perempuan, boleh juga dibagi rata. Menurut pendapat jumhur para ulama. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Membeli barang dengan cara pesan yang barangnya sudah tertentu, dibayar saat barang datang. Apakah itu termasuk dain dengan dain, Ustaz? Dan Tidak. bagaimana hukumnya? Tidak termasuk, hukumnya boleh. Dain bi'ain. Karena barangnya sudah tertentu. Cukup jelas insyaAllah. Demikian akhi, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayah saya meninggal dan ibu masih hidup. Anak ada 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Orang tua ayah sudah meninggal semua, Ustaz. Saudara laki-laki ayah ada 1. Bagaimanakah pembagian warisan? Dari Juli di Cilengsi. Istri masih hidup. Masih, Ustaz. 1/8. Anak laki-laki berapa? Anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Laki-laki 4, masuk 5. Ya. 1/8 bagi 8 kali 5 bagi 40. Ya. Untuk ibu, untuk istri 5/40. Untuk anak laki-laki saya 7, 14 per 40. Anak perempuan 7/40. Ya, itu yang dapat, yang lain tidak. Saudara ayah tidak, ya? Tidak. Baik. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Baik, 1 pertanyaan kembali kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Barakallahu fiik ya Ustaz. Dari hamba Allah di Bogor, ketika kita memiliki teman yang bekerja di bank ribawi,
di mana gaji diperoleh dari yang haram, Ustaz. Manakala kita bertamu ke rumahnya dan dijamu makanan, bolehkah kita berasumsi bahwa jamuan tersebut berasal dari harta yang haram? Dan apakah kita juga haram memakannya, Ustaz? Kalau Anda yakin dia tidak punya pendapatan yang halal, ya tentu haram. Ya, Allah. itu seorang muslim tidak mau masukkan ke dalam lambungnya sesuatu yang haram. Kalau Anda ingin bertamu, bagus nasihati dia. Bawa sendiri makanan. Ketika dia mengajukan, Anda ajukan ini yang halal. Kau makan ini aja dah. Ya, seperti itu. Dan nasihati dia untuk meninggalkan perang melawan Allah Jalla fi'ala. Wabillahi taufiq. Insyaallah. Jazakallah khair, barakallah fiik. Baik, ikhwan dan fillah, azakumullah. Kami berikan kesempatan via telepon, silakan di 021 823 6543 bagi yang bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? dengan Bapak Heri di Tangerang. Baik, Pak Heri, silakan pertanyaannya, Pak. Ini Pak mau nanya, saya kan ketua RT Pak Ustadz ya. Ya. Di mana di lingkungan saya itu di pinggir jalan tuh ada pasar sayur Pak, setiap pagi itu ada pasar. Nah yang mau saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika saya itu meminta uang salar itu Pak? Uang apa? Salar? Iya Pak. Meminta uang apa, Pak? Uang salar Pak, uang salar 2.000 apa 3.000 per lapaknya per yang jualan Pak, yang mana uang itu nanti dimasukin ke uang kas RT Pak. Sebentar. Ini posisinya di tanah milik RT atau tanah milik siapa? Di sana milik RT, masih lingkungan RT. Enggak, maksudnya milik lingkungan, milik Pemda, atau milik individu, atau milik siapa? Lingkungan Pak, walaupun posisi di jalan tapi itu masuk ranah, dalam arti jalan itu jalan kita lingkungan RT Pak. Kalau jalannya Bapak jangan kasih izin. Iya Pak Ustadz? Kalau itu jalan jangan dikasih izin. Fungsi jalan bukan untuk tempat jualan. Iya Pak. Baik. Adapun dana yang diambil tadi yang sudah gunakan untuk kepentingan umum, ke depannya diminta mereka untuk tidak berjualan di sana. Atau direlokasi, Ustaz? Direlokasi kalau bisa. Ada tanah kosong milik warga, coba dicari tahu, minta izinnya. Ya, di sana Bapak enak mengambil dana tersebut. Sebagian mungkin dibagikan kepada pemilik lahan, dan sebagian untuk kepentingan umum. Iya Pak. Ya, Demikian solusi yang diberikan Bapak. ya. Semoga menjadi pencerahan. Nah, Ini pertanyaan yang bagus. Jadi hukumnya nggak boleh ya Pak Ustadz? Tidak boleh, Pak. Oh. Ya. apalagi di jalan, Ustaz ya. Para ulama di abad ke-7, Ibnu Amiril Hajj, beliau mengatakan, itu abad ke-7 Pak. Iya. Haram bagi Anda membeli dari orang yang berjualan di jalanan. Padahal kalau jalanan abad ke-7 tidak ada macetnya itu. Iya, sahih. Ya. Kalau kita bilang macet, masalah macetnya. Ya, membeli saja nggak boleh, apalagi yang berjualan. Karena dengan membeli menyebabkan mereka melakukan seperti itu. Namanya ada abang-abang sedang dorong gerobak, ya, di jalanan. Bang beli. Itu si abang jadi parkir, dia taruh kursi, Anda duduk makan. Itu berdosa dia, karena tempat jalanan. Mengganggu aktivitas Hak jalan. orang yang jalan terkurangi. Iya, sahih. Oh, di trotoar. Iya, trotoar itu milik pejalan kaki. Walhasil pejalan kakinya harus ke badan jalan. Ketika dia ditabrak oleh motor, oleh kendaraan roda 2 atau 4, ya, Anda yang belanja dengan yang menjual sama berdosanya. Allah. Ya. Nah, kecuali seperti tadi, direlokasi, carikan tempat yang bagus, yang kosong milik warga, sewakan. Ya. Demikian, Bapak. Cukup jelas ya. Masya Allah. Ya. Semoga para RT RW seperti Bapak diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal dan keamanahan, karena fungsinya menjalankan amanah dari masyarakat. Iya. Allah barik fiik. Barakallahu fiik, dan faedah sekali pertanyaannya, cukup bermanfaat, cukup baik ya, dan semoga bermanfaat juga bagi yang lain.
terkait dengan yang ditanyakan. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian. Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah sudah menurunkan kitabnya untuk menjadi pedoman hidup kita. Dan Allah telah mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah dengan ucapan dan perbuatan dan ketetapannya. Dan Allah pun telah mengutus pada setiap masa para ulama-ulama mujtahidin yang mereka adalah manusia pewaris para nabi, karena mereka yang mewariskan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjelaskan dengan ketentuan-ketentuan yang selalu berkesinambungan, seiring dan bersamaan dengan pembaharuan kasus yang ada dalam kehidupan manusia. Tinggal kita pelajari dari mereka yang masih hidup atau ilmu-ilmu yang ditulis oleh mereka, para ulama yang sudah wafat, untuk kita bisa sampai kepada Al-Quran dan Sunnah dan mempraktekkannya dalam aplikasi kehidupan kita dalam seluruh aspek, termasuk dalam aspek muamalat maliyah. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wabillahi